Bayangkan seorang anak muda dari Indonesia yang berhasil menciptakan aplikasi yang digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Atau seorang gadis remaja yang menjadi duta lingkungan dan berbicara di forum internasional. Bagaimana jika saya katakan bahwa mereka bukan hanya mimpi, tapi kenyataan? Dalam video ini, kita akan menyaksikan kisah luar biasa dari 7 anak muda Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Kisah-kisah yang akan menginspirasi Anda untuk berani bermimpi besar dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jumpa lagi di 7 Inspirasi. Hari ini kita akan membahas kisah-kisah luar biasa dari 7 anak muda Indonesia yang telah go internasional dan mengharumkan nama bangsa. Cerita mereka akan menunjukkan kepada kita bahwa dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, anak-anak muda Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia. Yang pertama ada Nadiem Makarim. Nadiem Makarim adalah pendiri Gojek yang kini menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Nadiem lahir di Singapura pada tahun 1984 dan besar di Indonesia. Ia mendirikan Gojek pada tahun 2010 saat usianya baru 26 tahun. Idenya sederhana, menghubungkan penumpang dengan pengendara ojek melalui aplikasi smartphone. Dari ide sederhana ini, Gojek berkembang menjadi perusahaan teknologi multi layanan yang kini beroperasi di beberapa negara Asia Tenggara. Gojek menjadi dekakon pertama Indonesia, yaitu startup dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar. Nadiem pernah berkata, jangan takut untuk memulai dari hal kecil. Ide sederhana, jika dieksekusi dengan baik bisa mengubah dunia. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nadiem adalah jangan pernah meremehkan ide sederhana. Dengan eksekusi yang tepat dan kerja keras, ide kecil bisa menjadi solusi besar yang mengubah hidup banyak orang. Kedua ada Melati dan Isabel Wilson. Nama Melati dan Isabel Wilson dikenal dunia karena dua bersaudara ini memulai kampanye Bye Bye Plastic Bag di Bali. Melati dan Isabel memulai kampanye mereka pada tahun 2013 saat berusia 12 dan 10 tahun. Terinspirasi oleh pelajaran di sekolah tentang tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela dan Mahatma Gandhi. Mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa kami lakukan sebagai anak-anak di Bali? Mereka memulai petisi online, mengorganisir pembersihan pantai, dan bahkan melakukan mogok makan untuk menarik perhatian Gubernur Bali. Usaha mereka berhasil. Pada tahun 2019, Bali resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Melati dan Isabel telah berbicara di panggung internasional, termasuk di PBB. Melati pernah berkata bahwa jangan pernah merasa terlalu muda untuk membuat perubahan. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Melati dan Isabel adalah usia bukanlah hambatan untuk memulai perubahan. Dengan tekad dan aksi nyata, bahkan anak-anak pun bisa membuat perbedaan besar. Ketiga ada Andi Rianto. Andi Rianto adalah seorang komposer dan konduktor musik yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Andi mulai belajar piano sejak usia 6 tahun. Ia kemudian melanjutkan studinya di Berklee College of Music, Boston. Setelah lulus, Andi kembali ke Indonesia dan mulai berkarir di industri musik. Karya-karya Andi telah diakui secara internasional. Ia pernah menjadi konduktor untuk orkestra di Hollywood Bowl dan Sydney Opera House. Andi juga menciptakan musik untuk film-film Hollywood, termasuk Power Rangers dan Crazy Rich Asians. Andi pernah berkata, musik adalah bahasa universal. Melalui musik kita bisa membawa budaya Indonesia ke panggung dunia. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Andi adalah jangan takut untuk membawa identitas dan budaya kita ke kancah internasional. Keunikan kita bisa menjadi kekuatan yang membedakan kita di panggung global. Selanjutnya adalah Stephanie Curlow. Stephanie Curlow adalah seorang penari balet berhijab pertama di dunia yang berasal dari Indonesia. Stephanie lahir di Indonesia dan pindah ke Australia saat masih kecil. Ia mulai belajar balet sejak usia 2 tahun. Namun, ketika keluarganya memeluk agama Islam saat ia berusia 9 tahun, Stephanie sempat berhenti menari karena merasa tidak ada tempat untuk penari balet berhijab. Dengan tekad kuat, Stephanie memutuskan untuk kembali menari dan menjadi pionir balet berhijab. Ia berhasil mengumpulkan dana melalui crowdfunding untuk mendirikan sekolah tari yang inklusif. Stephanie pernah berkata, saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Anda bisa mengikuti agama Anda dan passion Anda pada saat yang sama. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Stephanie adalah jangan biarkan stereotip atau keterbatasan yang ada menghentikan Anda dari mengejar passion. Jadilah pionir dan buktikan bahwa semua hal mungkin dilakukan.
Lalu siapa yang tak kenal dengan William Tanuwijaya? William Tanuwijaya adalah pendiri dan CEO Tokopedia, salah satu marketplace terbesar di Indonesia. William lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara di sebuah keluarga yang sederhana. Ia pindah ke Jakarta untuk kuliah dan bekerja sambilan untuk membiayai pendidikannya. William mendirikan Tokopedia pada tahun 2009 dengan modal awal hanya 2,5 juta. Dari awal yang sederhana, Tokopedia kini telah menjadi unicorn dan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. William berhasil membawa Tokopedia go public di bursa saham New York pada tahun 2021. William pernah berkata, "Jangan pernah menyerah pada mimpi Anda, selalu ada jalan jika kita terus berusaha." Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah William adalah latar belakang ekonomi bukanlah penentu kesuksesan. Dengan visi yang jelas dan kerja keras, kita bisa mengubah tantangan menjadi peluang. Dari dunia akting, ada Iko Uwais. Iko Uwais merupakan aktor laga dan ahli bela diri yang telah go internasional. Iko Uwais memulai karirnya sebagai supir truk dan atlet pencaksilat. Ia ditemukan oleh sutradara Gareth Evans di sebuah turnamen bela diri. Debut Iko di film Merantau tahun 2009 mendapat sambutan positif. Tapi film The Raid tahun 2011 lah yang melambungkan namanya ke kancah internasional. Sejak itu, Iko telah membintangi berbagai film Hollywood termasuk Star Wars, The Force Awakens, dan Snake Eyes. Ia juga menjadi duta pencaksilat di kancah internasional. Iko pernah berkata bahwa saya ingin membawa pencaksilat dan budaya Indonesia ke panggung dunia melalui film. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Iko Uwais adalah jangan pernah meremehkan bakat dan keunikan Anda. Dengan kerja keras dan kesempatan yang tepat, Anda bisa membawa passion Anda ke level internasional. Terakhir ada Angki Yudhistia. Angki Yudhistia adalah seorang aktivis disabilitas yang kini menjadi staf khusus presiden. Angki mengalami gangguan pendengaran sejak usia 10 tahun akibat overdosis obat. Meskipun menghadapi banyak tantangan, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat magister. Angki mendirikan Disable Enterprise, sebuah sosial enterprise yang memberdayakan penyandang disabilitas. Ia juga menjadi pembicara di berbagai forum internasional, termasuk di PBB. Angki pernah berkata bahwa keterbatasan fisik bukan alasan untuk membatasi mimpi. Kita semua punya potensi untuk berkontribusi pada masyarakat. Pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Angki adalah jangan biarkan keterbatasan mendefinisikan Anda. Dengan tekad kuat dan kerja keras, kita bisa mengubah tantangan menjadi kekuatan untuk membuat perubahan positif. Sahabat inspirasi, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa anak-anak muda Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk bersaing di kancah internasional. Mereka membuktikan bahwa dengan tekad, kerja keras, dan inovasi, kita bisa melampaui batasan dan mencapai hal-hal yang luar biasa. Jadi apapun latar belakang atau tantangan yang Anda hadapi saat ini, ingatlah bahwa itu bukanlah penghalang untuk meraih mimpi besar. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Mulailah hari ini dengan menetapkan tujuan Anda, tidak peduli seberapa kecil atau besar itu. Buatlah rencana dan mulailah mengambil langkah kecil menuju impian Anda. Ingat, perjalanan 1000 km dimulai dengan satu langkah. Dan jika Anda merasa ragu atau putus asa, kembalilah ke kisah-kisah ini. Biarkan mereka mengingatkan Anda bahwa anak-anak muda Indonesia punya potensi untuk mengubah dunia. Anda memiliki potensi yang tak terbatas. Jangan biarkan siapapun, termasuk diri Anda, mengatakan sebaliknya. Teruslah berjuang, teruslah berinovasi, dan satu hari nanti mungkin Anda lah yang akan menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bersama-sama mari kita tunjukkan pada dunia kehebatan anak-anak muda Indonesia.